Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Semangat pagi ya untuk kita semua dalam podcast Serasi, semangat konten moderasi dalam program Sigap Edukasi Agama dari Penyuluh. Nah, di sini saya tidak sendiri, tentunya ada teman atau rekan saya yang dari penyuluh agama Kristen, namanya Mbak Lisa Larum. Ya, benar ya? Gimana ya. kabarnya Pak Lisa? Puji Tuhan, sehat, baik. Sehat, baik. Nah, gimana? Sudah makan? Puji Tuhan sudah makan. Sudah, benar. Ya. Berarti udah semangat nih. Ya, di sini kita akan membahas tentang yang namanya mengenali ciri-ciri stunting dan upaya pencegahannya. Ya, benar. Nah, gimana nih menurut Mbak Lisa? Apa itu sebenarnya stunting? Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang stunting, tentunya ini merupakan topik pembahasan yang sangat menarik ya, terutama bagi orang tua atau kaum ibu khususnya. Iya, benar sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang stunting, kita harus mengerti dulu apa sih itu stunting, ya. Karena stunting itu sebenarnya adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, terutama di 1000 hari kehidupan anak tersebut. Jadi itu adalah pengertian stunting. Kalau kita mau lihat dari secara etimologinya, stunting itu berasal sebenarnya dari bahasa Inggris ya. Iya. Dari kata kerja stun yang berarti menghambat atau menghalangi. Dalam konteks kesehatan dan gizi, istilah stunting ini digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu terhambat atau terhalangi karena kekurangan gizi. Ya. Berarti pertumbuhan anak itu terhambat karena adanya kekurangan gizi, tidak ada imunisasi kalau di Posyandu itu ya. Ya, salah satu seperti itu. Terus bagaimana sih dampak stunting itu yang bisa menyebabkan anak-anak usia ini mengalami stunting yang dalam notabene ada yang parah, ada yang sedang dan ada yang ringan seperti itu. Gimana dampaknya ya? Memang stunting ini sangat berdampak buruk sekali bagi pertumbuhan anak. Namun kita juga sebelum mengenal dampak-dampak apa saja, sebenarnya sebagai orang tua kita harus tahu apa sih penyebab dari stunting itu. Ya, yang pertama kan tadi kita sudah bicara bahwa stunting itu adalah faktor gizi buruk sebenarnya yang dialami oleh siapa? Yang dialami oleh ibu hamil. Ibu hamil ya. Ada kan yang berpikir, oh stunting itu karena anaknya yang kurang asupan. Betul. Tapi sebenarnya faktor gizi buruk juga yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita. Oh, pengaruhnya adalah ibu hamil itu Iya, sendiri. dari ibu hamil. Oh, tak kira saya hanya berpikir pada si anak itu sendiri. Iya. Karena kan yang berkaitan adalah si anak yang mengalami stunting dari sejak dini, seperti itu. Iya. Jadi stunting itu sebenarnya orang berpikir, oh kalau stunting berarti mulai dari anak itu lahir. Tapi sebenarnya kita harus memperhatikan kebutuhan anak itu semenjak anak itu ada di dalam kandungan ibunya. Kemudian penyebab yang kedua adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan sesaat hamil. Itu sangat penting. Kemudian kurangnya akses mendapatkan makanan bergizi ya pada saat hamil dan pada saat anak itu dilahirkan, terutama di 1000 hari kelahiran kehidupan anak itu. Terbatasnya layanan kesehatan pada masa kehamilan postnatal dan pembelajaran yang berkualitas. Kadang-kala ibu hamil itu merasa bahwa oh ini apa-apa, ini kan masih dalam kandungan, nanti aja setelah sudah dilahirkan baru disupport ya dengan gizi dan susu dan lain sebagainya. Tapi itu adalah pola pikir yang keliru. Kita harus mengubah pola pikir itu bahwa dimana anak itu sangat membutuhkan nutrisi gizi itu mulai pada saat dia ada dalam kandungan ibunya. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi juga itu adalah salah satu faktor mengapa anak itu mengalami stunting ya. Oh, itu yang mempengaruhi adanya anak itu stunting ya, penyebabnya di mana dari orang tuanya dulu. Kita lihat dulu, kita perhatikan dulu orang tuanya, apakah orang tuanya mampu
untuk memberikan asupan gizi kepada Iya. si anak itu. Iya, Karena benar. fenomena saat ini di masyarakat pastinya kan orang tua perlu adanya suplai ekonomi yang dalam relevan, harus menengah Iya, istilahnya, iya, benar. tidak boleh terlalu dalam arti kekurangan untuk si anak itu sendiri. Ini yang perlu kita cegahi, kita Iya. harus apa namanya, perlu adanya Pengetahuan, sosialisasi kepada masyarakat ya. pastinya. Nah, kalau boleh tahu deh, gimana sih ciri-ciri si anak mengalami stunting ini? Nah, ciri-ciri anak stunting ini juga kita harus kenal ya. Ya, Karena banyak orang yang mengatakan, oh anak itu kurus, anak itu kecil, itu sudah stunting. Iya, Belum benar. tentu ya. Jadi anak kurus, anak kecil itu belum tentu stunting. Tetapi anak stunting sudah pasti kurus, sudah pasti kecil. Jadi anak begini, ciri-cirinya adalah begini. Anak memiliki tubuh lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Iya, benar. Ya, kalau kita lihat dia misalnya umur 6 tahun, ya kita lihat kan kalau 6 tahun sudah sekolah, kita anaknya lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Kemudian bisa juga anaknya proporsinya itu cenderung normal, namun terlihat lebih kecil dari usianya. Benar. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan tulang anak yang tertunda. Itu adalah ciri-ciri yang bisa kita lihat kepada anak-anak kita, apakah anak-anak itu stunting atau bukan. Atau juga jangan langsung menjudge, oh dia itu stunting, bisa juga karena faktor keturunan. Ya kan? Bapak ibunya kecil, bisa jadi anaknya ikut kecil ya dong kan. Berarti tidak ada pengaruh juga ya sama si orang tua juga, karena kan kadang-kala gen si orang tua mempengaruhi si gennya si anak itu sendiri. Ya, itu yang saya katakan tadi, bahwa tidak selamanya anak kecil itu adalah stunting. Bisa jadi karena itu adalah faktor keturunan, keturunan orang tua yang tubuhnya memiliki proporsi tubuh yang kecil seperti itu, atau proporsi tubuh yang gemuk. Nggak mungkin kok misalnya orang tuanya punya proporsi tubuh yang minimalis, contoh kecil, berarti anaknya juga kecil ya kan, gitu. Tapi sehat. Iya. Ada juga yang mohon maaf kayak teman saya pendek gitu, tapi orang tuanya nggak begitu pendek juga. Apa pengaruh juga dengan stunting? Ya, itu stunting itu kan dia ada berdampak ya. Apa dampak stunting? Dampak stunting juga itu ada yang dampak jangka pendek dan ada juga dampak jangka panjang. Nah, apa itu? Nah, dampak jangka pendek itu adalah seperti ini. Dampak jangka pendek pada anak yang mengalami stunting itu, pertama, meningkatkan potensi sakit dan kematian pada anak. Jadi kalau anak sudah mengalami stunting itu potensi sakit dan kematian itu sangat tinggi. Jadi anak mudah sakit, mudah terpapar virus, bakteri dan lain sebagainya. Karena dan juga yang kedua adalah perkembangan kognitif, motorik, verbal anak itu menjadi terhambat ya. Jadi terhambat karena dia kekurangan gizi tadi itu menghambat ya kan. Jadi karena kurang gizinya itu menghambat semua pertumbuhan, baik itu kognitif, motorik, verbal itu. Kemudian tentunya meningkatkan biaya kesehatan. Itu dampak jangka pendek. Nah, dampak jangka panjang tadi yang berkaitan dengan tadi itu, postur tubuh yang tidak optimal. Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa. Kayak gimana itu ya ciri-cirinya? Jadi kalau misalnya orang dewasa pada usianya itu dia sebenarnya postur tubuhnya misalnya tingginya 160, terus berat badannya cuma 30 gitu. Ya lebih kecil atau lebih pendek dari orang-orang seusianya, seperti itu. Jadi dia lebih pendek ketimbang orang-orang seusianya. Dan kedua, meningkatkan resiko obesitas dan PTM. Nah, PTM ini, apa tuh PTM itu? PTM ya, penyakit tidak menular. Apa sih itu penyakit tidak menular? Diabetes, kolesterol, sakit jantung, kanker, itu kan penyakit tidak menular. Nah, ketika anak ini terkena stunting, ini meningkatkan resiko-resiko penyakit-penyakit tersebut, obesitas dan penyakit yang tidak menular. Itu dampak jangka panjang ya. Bisa mempengaruhi ya jadinya penyakit seperti itu. Iya, jadi itu adalah kemudian apalagi dampak jangka panjangnya itu kesehatan reproduksi juga terganggu ya, menurun, dan kapasitas belajar, performa yang tidak optimal pada saat bekerja, pada saat sekolah, produktivitas dan lain sebagainya itu tidak sama seperti orang-orang
normal pada usianya. Itu adalah dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang yang harus kita hindari kepada anak-anak kita ya. Berarti harus kita sosialisasikan ini, gimana sih caranya kita untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa stunting ini perlu dan penting untuk kita untuk kita anak-anak, dalam arti fokus anak-anak, kasihan anak-anak yang dalam arti notabene belum mendapatkan gizi yang bermutu, malah dilahirkan secara tidak memiliki gizi yang terpenuhi seperti itu. Dan saya percaya bahwa setiap orang tua punya harapan untuk anak-anaknya, doa-doa yang terbaik, memiliki anak yang sehat, anak yang kuat, produktif, punya masa depan yang baik. Nah, dari mana semuanya itu ya? Awalnya dari bagaimana kita bisa mencegah stunting itu, ya, mencegah stunting itu pada saat kapan kita mencegah stunting itu juga menjadi pertanyaan, benar. Kan? Kapan itu? Kapan saat yang tepat untuk kita mencegah stunting pada anak balita, terutama di 1000 hari kelahirannya. 1000 hari kelahiran. 1000 hari kelahiran itu termasuk dari pada saat dia ada dalam kandungan. Pada saat hamil. 9 bulan sebelum sebelum melahirkan melahirkan ya. Jadi sampai 1 tahun lebih. Jadi pada saat pencegahan saat hamil itu berbeda dengan bagaimana anak itu sudah lahir. Jadi bagaimana caranya kita mencegah stunting pada anak kita pada saat dia masih ada dalam kandungan. Nah, ini juga sangat menjadi PR bagi ibu ya. Ibu juga orang tua, ayahnya juga termasuk. Jadi ketika ibu hamil, biasanya ada yang dinamakan dengan morning sickness di trimester pertama. Morning sickness itu mual, muntah, ya kan? Mual, muntah, tidak punya nafsu makan. Bagaimana kalau misalnya ini terjadi kepada ibu muda ya, yang masih mengandung? Padahal anak ini kan dalam kandungan dia butuh support ya, butuh nutrisi dan lain sebagainya. Tapi kalau ibu juga dia mau mengalami morning sickness, mual, muntah, tidak nafsu makan, gimana cara memenuhi gizinya? Nah, itu gimana caranya? Saya juga bingung gitu ya. Karena saya masih muda ini, masih pelajari juga apa sih sebenarnya stunting ini. Kenapa harus adanya kayak, mohon maaf kayak teman saya yang baru saya hamil itu ada morning sickness, terus ada bad moodan, kadang dia marah dan sebagainya, kesel. Aneh ini orang gitu. Jadi cara mencegahnya kalau ibu hamil sedang mengalami morning sickness itu sebenarnya sangat mudah ya. Ibu hamil biasanya itu harus makan lebih banyak dari biasanya. Tetapi kan dia mengalami morning sickness. Nah, yang harus dilakukan adalah ibu hamil tidak memakan makanan yang berlemak. Ya, cukup makan makanan yang buah, sayur, kemudian minum air putih, membatasi gula ya, kemudian dengan batasi makan makanan yang berminyak dan lain sebagainya. Ini bisa diakali dengan dia bisa makan roti, ya kan, makan jagung, juga bisa umbi-umbian dan lain sebagainya yang tidak berbau atau berbumbu tajam, yang bisa bisa membuat ibu itu mual, muntah, pusing dan sebagainya kalau mencium bumbu-bumbu yang berbau tajam seperti itu. Oh, begitu caranya ya untuk nggak mengalami morning sickness itu sendiri ya. Terus ada nggak cara pencegahan agar tidak mengalami stunting? Kadang-kala kan bagi orang hamil tuh ada terjadinya stunting di usia dini tuh, di usia masih ada kehamilan itu sendiri, gimana? Maksudnya anak yang masih dalam kandungan ya. Itu tadi anak itu pada saat dia masih ada dalam kandungan, ibu hamil harus makan lebih banyak dari biasanya. Misalnya kalau dalam sehari itu orang dewasa biasanya makan 3 kali sehari ya. Tetapi ibu hamil itu harus makan lebih banyak dari biasanya, 3 kali, misalnya 4 kali. Tetapi tentunya dengan jumlah atau porsi yang terukur ya. Di dalam porsi itu ada apa aja. Jadi tidak sembarangan semua mau dimakan. Jadi ada di dalam satu porsi ibu hamil itu harus terdapat buah, sayur, dan lauk pauk. Buah, sayur, lauk pauk ini sangat penting ya. Kemudian mengkonsumsi tablet penambah darah selama kehamilan. Nah, ini dilanjutkan sampai dengan masa nifas. Mengapa harus mengapa harus mengkonsumsi tablet penambah darah? Ini mencegah supaya ibu hamil tidak anemia dan menjaga sistem kekebalan tubuh.
ya, menjaga sistem kekebalan ibu hamil itu sendiri. Karena ketika kita sedang hamil, ketika seorang sedang hamil, dia harus menjaga sistem kekebalan tubuhnya. Kemudian mengatasi kekurangan iodium, pastikan menggunakan garam beriodium. Mengapa? Karena garam beriodium ini membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dan mencegah bayi lahir cacat. Seperti itu. Kemudian banyak minum air putih, batasi gula, garam seperti tadi, dan usahakan untuk kalau misalnya ibu hamil sedang mengalami sakit, tidak mengkonsumsi obat sembarangan, ya. Tidak mengkonsumsi obat sembarangan. Sebaiknya tanyakan dulu kepada petugas kesehatan, dokter, agar kita bisa tahu obat mana-mana aja yang bisa dikonsumsi pada saat hamil. Dan kemudian menjaga agar tidak terpapar asap rokok dan meminum minuman keras pada saat hamil. Ini semua usaha pencegahan stunting pada anak pada saat ibu hamil, pada saat anak itu masih ada di dalam kandungan. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih berkaitan juga dengan gizi juga ya. Tadi udah dijelaskan Mbak Lisa. Kan ada nih orang hamil tapi pinginnya makan makanan mentah. Contohnya kayak ikan, kayak mentah itu. Gimana, boleh nggak dikonsumsi seperti itu? Sebenarnya saya mau bilang boleh juga tidak boleh. Sebenarnya mengkonsumsi makanan-makanan yang mentah itu juga sangat riskan dan sangat beresiko, ya. Sangat beresiko. Kita tidak tahu apakah makanan atau daging mentah itu bakterinya sudah mati atau belum, ya. Jadi sebaiknya saran dari saya pribadi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah dimasak terlebih dahulu supaya tidak ada terkena resiko bakteri yang ada di dalam daging itu sendiri, ya. Takutnya ada cacing dan sebagainya kan, ya. Itu tumbuh itu jadinya. Jadi bisa mengganggu kesehatan kandungan kan, ya sebenarnya. Berarti sebenarnya harus makanan dalam artian mateng ya, yang sehat, benar-benar mateng sekali baru kita konsumsi seperti itu ya. Berarti kalau bisa tidak diperbolehkan untuk memakan makanan yang mentah. Ya sebaiknya seperti itu ya anjurannya. Bisa juga, tapi resikonya ada memiliki resiko ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mentah. Seperti itu. Terus nah, ketika anak usia dini nih atau usia 5 tahun, kan ada istilah harus minum obat cacing gitu. Ya. Kan aku dengar-dengar di masyarakat seperti itu, harus minum obat cacing. Kalau nggak minum obat cacing nanti kecacingan gitu katanya. Benar nggak? Gitu. Nah, kenapa harus seperti itu? Jadi minum menjaga anak supaya tidak kecacingan juga itu adalah salah satu upaya pencegahan stunting, ya. Bagaimana supaya anak itu tidak stunting? Ya dengan menanggulangi kecacingan kepada anak. Dengan cara apa? Minum obat cacing. Nah, itu minum obat cacing itu adalah salah satu bagian dari penanggulangan kecacingan. Tetapi yang paling penting di sana adalah bagaimana kita bisa mendidik anak untuk menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Bagaimana dia harus cuci tangan pakai sabun, menggunakan alas kaki ketika berada di luar rumah. Namun juga penting untuk minum obat cacing. Mengapa? Supaya kita kan sudah memberikan dia asupan energi, gizi dan lain sebagainya, protein yang udah dia makan. Kenapa harus pakai minum obat cacing? Tetapi kalau misalnya anak itu cacingan, anak itu kita kan nggak tahu kapan dia tidak menjaga kebersihannya, ya. Dia kan penanggulangan, namanya penanggulangan. Bisa jadi mungkin anak itu sudah ada telur cacing yang ditelannya dan lain sebagainya. Nah, maka penting untuk kita untuk memberikan dia obat cacing untuk menjaga anak itu tetap sehat. Anak itu tetap sehat. Nah, kenapa? Karena kalau kita sudah memberikan dia asupan energi, gizi dan lain sebagainya, tetapi percuma kalau anak itu cacingan, ya kan? Semua protein, semua nutrisi itu diserap oleh cacing. Jadi kita menanggulanginya dengan menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan juga
memberikan dia obat cacing. Oh, berarti pada intinya kenapa dikasih obat cacing itu agar ketika si anak lagi bermain dan sebagainya, kita nggak tahu nih dia bawa apa gitu pulang ke rumah gitu. Dan itu memang sih udah bersih di tangannya dan sebagainya, terus langsung makan gitu. Ya, lupa kita cuci nggak- tangan. iya, lupa cuci tangan, langsung makan. Nah, tiba-tiba dah mengalami sakit perut dan sebagainya, Ya, dikasih benar sekali. dikasih obat cacing seperti itu untuk dalam artian Penanggulangan ya mencegah agar tidak mengalami kecacingan seperti benar. itu. Kecacingan. Jadi bagus juga sebenarnya ya metode kedokteran saat ini dengan dikasihnya obat cacing. Jadi pencegahan saat anak lahir juga sebenarnya selain dari mencegah dia dari kecacingan, apa sih yang paling penting? Iya. Yang paling penting adalah bagaimana anak ini pada saat lahir dia diberikan ASI eksklusif. Pernah dengar ASI eksklusif? Iya, belum pernah. Jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian air susu saja selama 6 bulan pertama kehidupan anak tersebut. 6 bulan itu pada saat dia lahir sampai dia berumur 6 bulan. 6 bulan. Jadi dia hanya diberikan air susu saja. Itu yang dinamakan dengan ASI eksklusif tanpa diberikan makanan atau minuman yang lain. Jadi ASI eksklusif itu sangat penting ya, sangat penting bagi anak yang baru lahir itu. Mengapa? Karena di dalam ASI itu juga ada yang namanya zat kekebalan tubuh. Zat kekebalan tubuh pada saat anak itu baru lahir akan keluar air susu yang air susu yang kekuning-kuningan. Nah, itu yang dinamakan dengan kolostrum. Nah, di dalam situ ada mengandung zat kekebalan tubuh yang sangat dibutuhkan oleh anak sehingga anak ini tidak mudah untuk sakit seperti itu. Jadi pemberian ASI hingga 23 bulan didampingi dengan, kalau sudah 23 bulan atau 6 bulan ya, sudah 6 bulan, sudah mau mengajak 7 bulan, sudah bisa diberikan MPASI. MPASI itu adalah makanan pendamping air susu ibu. Ya, bagaimana caranya kita bisa memberikan MPASI itu? Tentunya 6 bulan sampai dengan anak itu 9 bulan itu berbeda dengan bagaimana kita memberikan 9 bulan sampai dengan anak itu 1 tahun itu berbeda cara memberikan MPASI-nya. Jadi harus butuh pengetahuan ya tentang namanya tentang posyandu ya istilahnya ya, kayak di tentang kesehatan itu. Ketika bayi diajak ke posyandu dikasih imunisasi sebagainya kan, dikasih tips-tips agar anak tetap sehat, kebal dari penyakit dan sebagainya. Benar sekali. Benar ya. Terus selain itu juga pernah dengar nih Mbak Lisa, katanya kan kalau kita tadi dia bilang 6 bulan harus dikasih ASI. Kasih ASI 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 ASI bulan eksklusif. ASI 6 sampai 2 tahun sudah bisa MPASI. Nah, sedangkan ada nih yang dalam artinya baru lahir si anak tapi tidak keluar nih si ASI-nya ibu, bagaimana? Nah, bagaimana solusinya? Nah, ya itu kan? solusinya. Karena kan terjadi pernah keluar tapi ujungnya nggak keluar lagi kayak gitu. Akhirnya dikasihlah kayak susu formula dan sebagainya. Nah, gimana nih? Itu adalah salah satu solusi. Salah satu solusi ketika ibu tidak mengeluarkan air susu ibu atau ASI-nya, ya solusinya adalah dengan memberikan anak ini susu formula yang tentunya cocok bagi si anak. Karena ada beberapa kasus tertentu yang mana anak itu tidak cocok dengan susu sapi ya, dia harus mencari susu kedelai atau yang lain sebagainya ya. Namun di sini tidak dianjurkan untuk memberikan MPASI pada saat anak itu baru lahir. MPASI itu kan bubur saring. Nah, ini akan diberikan pada saat anak ini berumur 6 bulan ke atas. MPASI ini, apapun alasannya, anak ini tercukupi kebutuhan gizinya dengan air susu ibu. Namun jika tidak ibu tidak memiliki air susu, bisa diberikan susu formula sebagai pengganti air susu ibu. Tapi apakah ini berdampak nggak si anak itu mengalami stunting atau mengalami penghambatan, contohnya tidak kebal dengan penyakit? Tadi kan udah bilang kalau ASI dari ibu itu kebal dari penyakit, dari pencegahan dari berbagai penyakit itu bisa dicegah dari awal. Iya, benar sekali. Nah, gimana sih tanggapannya Mbak Lisa terkait
digantinya ASI menjadi susu formula itu? Tentunya ASI sama susu formula itu sangat berbeda ya, dan lebih bagus, lebih dianjurkan lagi untuk anak itu meminum air susu ibunya sendiri. Tetapi bagaimana kalau misalnya air susunya ibu tidak ada, ya otomatis dengan solusi terakhir yaitu dengan memberikan susu formula. Nah, di dalam susu formula juga ada kandungan-kandungan tertentu yang yang dibutuhkan oleh anak di sana, meskipun berbeda dengan air susu ibu itu ya. Iya, itu udah makanya berdampak nggak bisa nggak sama dengan si ASI ini biar si tubuh si anak ini bisa kebal? Berdampak tidak berdampak sebenarnya itu adalah cocok nggak sama anak itu susunya itu. Oh, berarti ya kembali ke si anak ya. Dan juga cara buat susunya. Kan kalau di dalam susu formula itu ada cara penggunaan susu. Misalnya 1 sendok itu 30 ml air ya. Iya, nah itu kita nggak boleh lalai dengan itu. Ya, tidak boleh lalai dengan ukuran-ukuran yang sudah diberikan di dalam peraturan minum susu formula itu, karena kalau kita lalai mungkin di sana akan berdampak buruk bagi gizi si anak. Misalnya susunya terlalu cair, ya kan, otomatis dia tidak bisa mendapatkan formula, tidak mendapatkan nutrisi yang dia butuhkan. Atau sebaliknya susunya terlalu kental. Nah, kalau susu terlalu kental itu juga berdampak bagi kesehatan khusus anak itu ya, bisa jadi kolik, sakit perut dan lain sebagainya. Oh, pengaruh juga ya sama cara memberikan air susu itu ya. Berarti ribet juga. Ya kan, dimana saya masih belum gini, soalnya belum menikah, belajar saya sering tanya dulu. Nah, terakhir nih, menurut Mbak Lisa, bagaimana sih trik atau tips agar si anak tetap sehat, kuat dan semangat, ya benar, terhindar dari stunting? Bagaimana tips dan trik? Nah, sebagai orang tua, siapa ya sih yang bertanggung jawab penuh dalam mendidik anak? Benar. Kita kan mendidik anak itu bukan saja pada saat dia lahir, tapi masih dalam kandungan kita udah didik anak. Makan misalnya tepat waktu, ya kan, mandi tepat waktu, itu kan akan terbawa sampai anak itu lahir. Dalam disiplin ya. Disiplin. Jadi yang paling bertanggung jawab atas pertumbuhan anak, atas kesehatan anak itu bukanlah gurunya, bukanlah neneknya, bukan tetangga apalagi ya, tetapi orang tua. Orang tua yang paling bertanggung jawab atas pertumbuhan anak itu. Nah, di dalam iman Kristen, kehidupan itu sebagai anugerah Tuhan. Ya, kehidupan itu adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dan yang harus dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, mencegah stunting adalah bagian dari bagaimana kita menghargai kehidupan ini. Nah, itulah di sana orang tua berperan aktif, bagaimana bisa mendidik anak untuk disiplin makan sayur, buah, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan anak-anak itu menghindari sekali yang namanya sayur-sayuran ya. Bener. Takut, pasti nyarinya ayam chicken ya, yang gampang-gampang, yang ada kriuk-kriuknya. Tetapi gimana caranya supaya anak ini bisa mengkonsumsi apa yang dia butuhkan tubuh? Nah, sebagai orang tua kita harus punya inovasi, harus kreatif. Misalnya anak itu tidak suka buah, yang buah apel kelihatan, ya bagaimana kita di jus misalnya, ya kan, di jus atau diolah menjadi makanan yang tidak kelihatan bahwa itu adalah sayur, misalnya yang tidak kelihatan bahwa itu adalah buah dan lain sebagainya. Kita harus kreatif dan berinovasi. Ya. Berarti luar biasa ya. Berarti kita harus gimana caranya agar si anak itu mau makan tapi tidak diketahui kalau itu sayur gitu ya. Ya, benar sekali. Misalnya kayak nugget kan, kayak ponakan saya suka banget yang namanya nugget daging itu. Sebenarnya tahu dia antara nugget daging sama sayur itu, tapi dicampur dia. Sama ibunya dicampur agar kelihatan bahwa ini nugget, padahal nuggetnya nugget sayur. Ya benar. Jadi bisa juga dicampur daging sama sayur, dagingnya di blender, sayurnya juga diparut. Misalnya kalau tambahin wortel bisa diparut supaya nggak kelihatan bahwa itu adalah sayur, kemudian dikukus ya.
yang diberikan kepada anak. Wah. Biasanya kalau anak saya itu pengalaman kalau ada yang suapin dia bisa makan apa aja yang disuapin. Begitu ya. Iya, tapi kalau nggak disuapin dia bisa milih-milih sendiri, dipilih-pilih mana ini sayur, mana yang dia suka, mana yang dia nggak suka gitu. Sambil ngajarin anak ini loh kalau wortel, makan wortel ini bisa buat kesehatan mata. Ya. Kalau makan sayur brokoli bisa buat kesehatan tulang. Mau nggak kuat, mau nggak sehat seperti teman-teman di sekolah, lari-lari nggak sakit gitu. Jadi anak itu akan senang, akhirnya oh iya mah boleh nggak gitu, seperti itu. Berarti perlu diberikan pemahaman Iya, kepada iya. si anak ya, agar tidak lari, tidak takut makan sayur. Makan sayur, Seperti seperti itu. itu. Wah. Mungkin sedikit closing statement nih Iya. terkait yang namanya mengenali ciri-ciri stunting dan upaya pencegahannya. Nah, mungkin dari Mbak Lisa dulu nih kasih statement sedikit dari apa yang sudah dijelaskan tentang stunting ini. Mungkin bisa diberikan pencegahannya untuk pada ibu hamil, untuk anak-anak yang dalam mata akan memberikan pengobatan dari stunting itu sendiri. Ya. Kita sudah membahas tadi tentang bagaimana kita bisa mengenali dan mencegah stunting. Tentunya setiap orang tua pasti menginginkan atau berharap supaya anaknya tumbuh dengan sehat dan cerdas, memiliki masa depan yang bersinar. Namun itu semua akan tercapai jika kita orang tua bertanggung jawab atas kebutuhan gizi dan nutrisi anak. Oleh karena itu, sebagai orang tua, mari sama-sama kita mencegah stunting dengan memberikan apa yang diperlukan oleh anak, apa yang dibutuhkan oleh anak pada saat masih dalam kandungan maupun pada saat anak itu sudah lahir. Ya, luar biasa sekali Mbak Lisa. Terima kasih sudah mau berajak sharing di KUA Denpasar Selatan ini. Tentunya di topik yang menarik ini perlu kita sebagai implementasi, sebagai kita pembelajaran juga, pemahaman kita bahwa stunting ini perlu kita cegah, perlu kita kendalikan agar tidak berdampak kepada si anak selanjutnya. Amin. Baik, demikian untuk podcast Serasi Semangat Konten Moderasi pada pagi hari ini. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Saya Niloh Komanasari bersama rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Salam moderasi. Salam moderasi.